Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Riyadi. Di video kali ini kita akan membahas materi pelatihan desain grafis sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kompetensi kerja tentang desain grafis dan desain komunikasi visual mengacu pada SKKNI nomor 301 tahun 2016. Nah, SKKNI ini terdiri dari 18 unit kompetensi dengan 53 elemen kompetensi. Secara umum, video learning ini akan mengacu dan terbagi ke dalam unit kompetensi dan elemen kompetensi tersebut. Tapi di luar itu akan ada berbagai video tutorial di luar kurikulum SKKNI ini sehingga teman-teman bisa mempelajari berbagai teknis dan ragam gaya desain sesuai dengan perkembangan desain saat ini. Materi pelatihan atau unit kompetensi pertama yang akan kita bahas adalah tentang mengaplikasikan prinsip dasar desain. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Judul unit kompetensi yang pertama adalah mengaplikasikan prinsip dasar desain. Unit kompetensi ini berisi materi, pembekalan, dan pengenalan untuk peserta pelatihan agar memiliki pengetahuan dasar desain. Dengan memiliki pengetahuan dasar desain yang baik, peserta pelatihan diharapkan mampu menerapkan pengetahuannya tentang desain pada saat merancang suatu karya desain. Unit kompetensi mengaplikasikan prinsip dasar desain ini terdiri dari 4 elemen kompetensi. Di antaranya, yang pertama adalah menerapkan materi informasi yang berkaitan dengan pengetahuan dasar desain. Yang kedua adalah menjelaskan pengetahuan dasar seni rupa. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dasar desain sebagai bagian dari lingkup seni rupa. Dan yang keempat adalah mengaplikasikan pengetahuan mengenai sejarah seni rupa dan desain. Pada video ini, kita akan berfokus pada elemen kompetensi yang pertama, yaitu menerapkan materi informasi yang berkaitan dengan pengetahuan dasar desain. Jadi, sebelum mulai mendesain, peserta pelatihan harus paham dulu apa itu desain. Kita mulai dari definisi desain. Di sini saya mengambil 2 buah definisi desain yang menurut saya representatif menerjemahkan kata desain. Definisi desain yang pertama saya kutip dari John Hesketh yang menyebutkan bahwa design is to design a design to produce a design. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih begini. Desain adalah merancang suatu desain untuk menghasilkan desain. Gimana? Masih bingung? Jadi penjelasannya seperti ini. Pada kalimat tersebut terdapat 4 kata desain yang memiliki konteks yang berbeda. Kata desain yang pertama mengacu pada konsep desain secara menyeluruh yang biasa kita sebut dengan ilmu desain. Misalnya saat ini kita sedang memahami konsep desain dengan mempelajari pengetahuan dasar desain. Kata desain yang kedua merujuk pada aktivitas atau kegiatan merancang. Misalnya aktivitas menggambar secara manual atau membuat ilustrasi menggunakan aplikasi desain. Kemudian, kata desain yang ketiga merujuk pada ide atau gagasan. Ide dan gagasan di sini berada di tataran pemikiran atau proses berpikir manusia sebelum kita melakukan kegiatan merancang suatu desain. Dan kata desain yang terakhir merujuk pada produk desain sebagai output atau hasil akhir dari proses merancang desain. Misalnya desain kemasan produk makanan. Nah, sampai di sini paham ya? Definisi desain selanjutnya saya kutip dari buku Sumbo Tinarbuko yang berjudul DKV, Desain Komunikasi Visual Penanda Zaman. Dalam bukunya, Sumbo Tinarbuko mendefinisikan desain komunikasi visual sebagai ilmu untuk mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreasi yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengolah berbagai elemen desain grafis yang terdiri dari gambar, ilustrasi, huruf, warna, komposisi, dan juga layout. Semua itu dilakukan guna menampilkan pesan secara visual maupun audiovisual kepada target sasaran yang dituju. Pada mulanya, desain grafis merupakan pekerjaan dalam bidang komunikasi visual yang berhubungan dengan teknik grafika atau teknik cetak, misalnya produksi brosur, reklame, dan sablon. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, desain grafis tidak terbatas pada media cetak saja, tapi juga merambah ke media digital, misalnya berbagai desain yang dibuat untuk keperluan digital marketing. Sebagai penutup pada elemen kompetensi ini, Paul Rand mengatakan bahwa design is everything
everything. Ya, desain adalah segalanya. Pada dasarnya, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari konsep desain. Sebagai contoh, baju yang kita kenakan, film yang kita tonton, game yang kita mainkan, dan buku komik yang kita baca, itu semua merupakan output produk desain komunikasi visual. Bahkan pada saat kita menata ruangan kamar kita sedang mendesain agar ruang kamar kita sesuai dengan ide yang ada di pikiran kita. Oke, sampai sini dulu. Semoga teman-teman paham ya apa yang dimaksud dengan desain. Video berikutnya akan berlanjut ke elemen kompetensi yang kedua, yaitu menjelaskan pengetahuan dasar seni rupa. Apa sih hubungan desain dengan seni rupa? Jika penasaran, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Dukung kami dengan like dan share video ini ke teman kamu yang tertarik belajar desain. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kompeten.